Halo, perkenalkan nama saya Stefanus Terius Minggus. Saya akan mempresentasikan materi tentang mekanika tanah tentang perbaikan tanah pada konstruksi sipil. Perbaikan tanah pada konstruksi sipil. 1. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi. Ditinjau dari jenis bahan pencampuran, perbaikan tanah dengan metode kimiawi dibedakan atas: 1. Perbaikan tanah dengan bubuk. 2. Perbaikan tanah dengan larutan. Ditinjau dari jenis material, perbaikan tanah dengan metode kimiawi dibedakan atas: perbaikan tanah dengan semen, perbaikan tanah dengan kapur, perbaikan tanah dengan abu. Ditinjau dari cara pencampuran, perbaikan tanah metode kimiawi dibedakan atas: perbaikan tanah dengan metode pengadukan, perbaikan tanah dengan metode penyuntikan. Perbaikan tanah dengan metode fisik ditinjau dari aspek metode pelaksanaannya, dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain pemadatan tanah, konsolidasi tanah, pengeringan tanah, penggantian tanah, perekatan partikel tanah. Jenis perbaikan tanah: 1. Perbaikan tanah dengan semen. 2. Perbaikan tanah dengan kapur. 3. Perbaikan tanah dengan abu. 4. Perbaikan tanah dengan larutan kimia. 5. Perbaikan tanah dengan pemadatan. 6. Perbaikan tanah dengan konsolidasi. 7. Perbaikan tanah dengan teknik pengeringan. 8. Perbaikan tanah dengan penggantian tanah. 9. Perbaikan tanah dengan premiation resin. Prinsip dasar perbaikan tanah. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat daripada tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Tujuan dan sasaran tindakan perbaikan tanah: 1. Meningkatkan daya dukung tanah. 2. Meningkatkan kuat geser tanah. 3. Memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah. 4. Memperkecil permeabilitas tanah. 5. Memperbesar permeabilitas tanah. 6. Memperkecil potensi kembang susut pada tanah. 7. Menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pemilihan jenis perbaikan tanah. Faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam jenis dan tipe perbaikan tanah yang akan diterapkan dalam setiap tindakan perbaikan tanah antara lain: 1. Jenis dan karakteristik tanah, termasuk sifat kimia dan fisik, termasuk mineralogi dan tanah yang akan diperbaiki. 2. Jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi. 3. Parameter tanah yang perlu diperbaiki sesuai kebutuhan konstruksi. 4. Kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. 6. Sifat kimia dan sifat fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan. 7. Harga bahan stabilizer yang akan digunakan, terutama dikaitkan dengan efisiensi biaya perbaikan. 8. Kondisi lingkungan dan sekitarnya. Perbaikan tanah dengan metode kimia. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimia dapat menggunakan larutan kimia dan atau bubuk kimia yang dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang disesuaikan kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Perbaikan tanah dengan metode fisik. Perbaikan tanah secara fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tanah dalam berbagai aspek seperti daya dukung, penurunan, permeabilitas, dan lain sebagainya. Yang pertama, perbaikan tanah dengan pemadatan. Dilakukan dengan menyalurkan energi berupa beban dinamis dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah di bawah permukaan. Metode seperti ini sangat umum digunakan dalam perbaikan lapisan tanah dasar, di bawah lapisan perkerasan jalan, atau pada jalur landasan pesawat pada bangunan bandara. Yang berikut perbaikan tanah dengan metode konsolidasi ialah pemadatan dengan menggunakan pembebanan statis. Oleh karena itu, pemadatan yang murni dengan metode konsolidasi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga metode ini hanya sesuai diaplikasikan pada lapisan tanah yang kebutuhan penggunaannya masih cukup lama. Yang berikut dewatering atau pengeringan. Ada istilah yang
digunakan untuk menggambarkan tindakan menghilangkan air tanah atau air permukaan dari lokasi konstruksi. Biasanya proses pengeringan yang akan dilakukan dengan memompa atau menguapkan dan biasanya dilakukan sebelum penggalian dilakukan lebih dalam yang mungkin menyebabkan masalah dalam pelaksanaan penggalian.